Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Himpunan. Himpunan adalah koleksi atau kumpulan koleksi dari objek-objek yang jelas ya. Apa maksud dari yang jelas? Artinya dia bisa terukur, bisa ternilai. Contoh ya, himpunan mobil sedan ya, himpunan mobil sedan. Kemudian kita bisa juga contoh himpunan bilangan genap. Nah, sekarang kalau ada yang jelas, pertanyaannya berarti ada yang tidak jelas. Ada contoh ya. Ini contoh yang benar ya, ini contoh yang benar. Sekarang contoh yang salah ya. Contoh yang salah. Ketika kita mengatakan himpunan orang-orang pintar ya. Himpunan orang-orang pintar. Oke. Apa yang dimaksud dengan orang pintar? Kan tanda tanya kita. Kita tidak mengetahui persis apa itu orang-orang pintar. Apakah orang yang selalu ahli di matematika kita sebut pintar? Tidak juga gitu. Karena bisa jadi ada orang yang tidak ahli di matematika, tapi dia ahli di bidang lain. Jadi sifat-sifat yang seperti ini, kata-kata pintar dan lain-lain, cantik, ganteng, bodoh, itu tidak bisa kita masukkan dalam makna himpunan dalam konteks matematika. Oke, sekarang kita perhatikan, karena kita berbicara di matematika, berarti himpunan yang ada di matematika atau objek-objek yang ada di matematika, objek-objeknya apa? Nah, ini contohnya bilangan genap, ya kan? Kemudian ada himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan yang habis dibagi oleh 2, yang habis dibagi oleh 3, dan seterusnya ya. Sekarang kita perhatikan Oke, sekarang kita tuliskan himpunan itu dengan simbol huruf besar. Himpunan A itu, nah ini kita tuliskan seperti ini. Ada himpunan A ialah himpunan yang berisi 3, kemudian ada 5, ada 7, gitu ya. Nah, ini 3, 5, 7. Apa ini tanda ini? Ini adalah kurung kurawal ya, kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Jadi biasa kita menotasikan, menyimbolkan himpunan dengan huruf besar, kemudian dikasih kurung kurawal, kemudian setiap objek atau setiap anggota dari himpunan itu kita pisahkan dengan tanda koma. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan himpunan ini? Kita bisa melihat sekarang adalah operasi pada himpunan ya. Sebelum ke operasi himpunan, kita mengenal dulu istilah himpunan semesta ya. Himpunan semesta. Himpunan semesta. Ada himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta?
Kalau kita melihat kata semesta, berarti dia semesta. Semesta itu seperti alam ya. Alam ini berarti sangat luas sekali, sangat besar sekali. Nah, artinya karena kita berbicara tentang bilangan, maka himpunan semesta dari bilangan-bilangan ini adalah himpunan yang sudah kalian pahami, himpunan bilangan, saya singkat dengan bil ya. Bil itu untuk bilangan, bilangan bulat. Oke, himpunan bilangan bulat. Inilah semesta pembicaraan yang biasanya kita pakai. Siapa saja himpunan bilangan bulat itu anggotanya? Himpunan bilangan bulat biasa disimbolkan dengan Z ya. Itu Z, tapi ada modelnya sedikit. Z anggotanya siapa saja? Kita ketahui di tengah-tengah ada 0, ke kanan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Perhatikan ada titik 3 di sini. Untuk mengungkapkan dan seterusnya, kita cukup menggunakan simbol titik 3. Dan yang ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi himpunan bilangan bulat itu adalah bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Oke? Yang jaraknya 1. Ya, jaraknya 1. 0 ke 1 jaraknya 1, 1 ke 2, 1. 0 ke negatif 1, 1. 0 ke negatif 1 ke negatif 2, itu 1. Ini himpunan bilangan bulat. Jadi yang biasa kita jadi semestanya adalah bilangan bulat. Atau kalau kita mau ambil yang positif saja, namanya himpunan saya singkat dengan HIMP ya, HIMP. Himpunan bilangan asli ya. Asli, himpunan bilangan asli. Biasanya himpunan bilangan asli ini kita simpulkan dengan huruf N ya. Huruf N. Oke, siapa saja anggota dari himpunan bilangan asli? Ada dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi yang akan kita gunakan semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan asli. Kita teruskan. Nah, karena himpunan bilangan asli, kita ambil yang asli dulu ya. Asli itu kan sangat banyak. 1, 2, 3, 4. Kita punya tadi di awal ada himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap kita simbolkan saja dengan himpunan bilangan genap. Kita katakan ini namanya adalah A gitu ya. A. Ya, himpunan bilangan genap ini kita namai dengan huruf A ya. Berarti A itu isinya siapa saja? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, titik 3 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan himpunan bilangan genap dengan himpunan bilangan asli. Adakah hubungannya? Ada ya. Jadi A itu merupakan bagian subhimpunan. Ini bisa dibaca bagian. Ini bisa dibaca subhimpunan atau himpunan bagian A merupakan himpunan bagian dari N ya. N. Jadi A itu himpunan bagian dari N ya. Bisa kasih contoh yang lain? Apa himpunan bagian dari N? Apalagi himpunan bagian dari N? Lawan dari genap. Biasanya apa lawan dari genap? Ada himpunan bilangan ganjil ya. Himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil kita katakan simbolnya adalah B misalkan ya. Berarti B itu isinya siapa saja?
B itu isinya ada 1 ya, mulai dari 1 dulu. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Berarti 1 ada di sini nggak? Ada. Loh, kok 5-nya nggak ada Pak di situ? Di situ nggak ada 5, nggak ada 7. Ada. Ini tuh artinya titik, titik, titik. Seterusnya ya, seterusnya. Jadi B itu merupakan himpunan bagian dari bilangan asli ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kita sudah mempelajari ada himpunan semesta, kemudian ada himpunan bagian, simbolnya seperti ini. Jadi suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari semestanya ya, semestanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke himpunan bagian, himpunan yang tidak ada isinya, himpunan yang tidak ada isinya, himpunan kosong namanya ya, himpunan kosong. Maksudnya apa himpunan kosong? Nah, himpunan kosong ini kalau dia diawali dengan kurung kerawal begini kemudian ditutup, berarti kalau himpunan kosong simbolnya ya jelas, berarti seperti ini, dan di sini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Apakah ditaruh 0? Bukan, kosong. Berarti tidak ada di situ isinya ya, tidak ada isinya, tidak ada isinya ya. Oke, berarti kosong ya. Ini himpunan kosong. Apa gunanya himpunan kosong? Oke, sekarang kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Jadi, himpunan kosong itu selalu ada di setiap himpunan. Ya, himpunan kosong itu selalu ada di setiap himpunan. Ya, himpunan kosong itu selalu ada di setiap himpunan. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang operasi himpunan ya. Operasi pada himpunan ya, pada himpunan. Oke. Operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan seperti halnya kalian di bilangan, penjumlahan bilangan, pengurangan bilangan, himpunan juga bisa kita operasikan. Tapi namanya bukan penjumlahan, bukan pengurangan, yaitu yang pertama kita kenal dulu dengan operasi gabungan ya. Gabungan. Jadi, karena himpunan itu merupakan kumpulan, berarti untuk mengoperasikannya atau melakukan tindakannya, kita bisa menggabungnya. Gabungan. Kita bisa menggabungnya. Contoh misalkan di sini. Kalau kita punya himpunan bilangan genap, kemudian kita gabungkan dengan himpunan bilangan ganjil, apa yang akan terjadi? Himpunan A gabungan itu simbolnya seperti ini. Himpunan bilangan genap A kita gabung dengan himpunan bilangan ganjil, ini yang B ya. Apa yang akan terjadi? Berarti isinya nanti adalah kita gabung semua, kita masukkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu gabungan. Artinya apa? Kalau A gabung B, maka dia akan menjadi himpunan bilangan asli ya. Jadi himpunan bilangan asli. Oke, yang kedua. Ada yang namanya irisan. Oke, irisan. Iris itu apa ya? Mengiris. Berarti iris itu kita mencari yang sama ya, mencari yang sama. Baik. Simbol dari irisan adalah seperti ini. Oke. A irisan B ya. A irisan B. A gabung ya, kalau tadi A gabungan B, sekarang A irisan B. Siapa A irisan B? Coba kita perhatikan. Himpunan A bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. B ganjil 1, 3, 5, 7. Adakah yang sama di antara A dan B? Jawabannya tidak ada. Maka
A irisan B hasilnya adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu selalu ada di dalam himpunan itu ya. Seperti itu. Jadi A dan B tidak beririsan, berarti irisannya adalah himpunan kosong ya. Oke. Kemudian ini operasi yang pertama gabungan, ini operasi yang kedua irisan. Sekarang operasi yang selanjutnya kita sebut dengan operasi komplement ya, komplement. Oke. Operasi yang ketiga kita namakan dengan komplement. Komplement ya. Oke, apa itu komplement dan bagaimana simbolnya? Misal kita buat dulu semestanya ya. Semestanya himpunan semestanya adalah seperti biasa ya. Himpunan semestanya himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah tadi biasa bilangan asli. Kemudian tadi A adalah bilangan himpunan bilangan A tadi apa? Himpunan bilangan genap ya. A adalah himpunan bilangan genap. Oke. Kemudian simbol dari komplement A aksen gini ya, artinya A komplement ya. Atau kadang juga disimbolkan dengan A kasih huruf C ya. Karena dari bahasa Inggris komplement ya. Baik, kita spesifikkan saja. Kita pakai simbol A aksen saja ya. A aksen. Oke. Komplement. Apa itu komplement? Komplement itu adalah himpunan yang bukan berada di A. Tadi A adalah himpunan bilangan genap, berarti semestanya adalah bilangan asli. Siapa itu yang ada di luar A? Coba kita amati lagi ya. Kita tadi punya N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kita punya A adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat anggota dari A, kita lihat himpunan semestanya, maka siapa yang berada di luar A tetapi ada di dalam N, itu istilahnya komplement. Yang ada di N tetapi tidak ada di A, siapa saja itu berarti? Ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah siapa tadi kita simbolkan dengan B. B itu adalah himpunan bilangan ganjil, ya kan? Himpunan bilangan ganjil. Maka apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Kalau kita punya semestanya adalah himpunan bilangan asli, kemudian kita punya himpunan bilangan A adalah bilangan genap, maka A aksen adalah bilangan ganjil, gitu ya. Karena semua yang ada di N, tetapi yang di luar A, ya. Yang ada di N tetapi di luar A. Artinya ini kita coret nih. 2 kita coret, 4 kita coret, dan seterusnya. Berarti tinggal 1, 3, 5, 7. Ya. Atau dengan simbol lain, A aksen itu adalah himpunan bilangan asli, ya, himpunan bilangan asli dikurangi dengan si A. Atau simbol lainnya, himpunan bilangan asli tanpa A, gitu ya. Jadi kita bisa
menggunakan simbol yang bebas, yang mana saja. Oke, kira-kira itu dulu topik tentang himpunan. Silahkan dipelajari dengan baik-baik. Tadi kita sudah belajar yang pertama tentang definisi himpunan, harus jelas. Kita tidak bisa memakai kata-kata sifat yang relatif, itu tidak boleh karena dia tidak jelas. Kemudian kita sudah mempelajari tentang himpunan semesta. Semesta itu berarti kita berbicara di mana? Kita berbicara di bilangan asli contohnya. Atau tadi berbicara di yang lebih luas lagi, ada bilangan negatif. Berarti himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian kita berbicara tentang himpunan kosong. Himpunan kosong itu simbolnya seperti ini, ya. Himpunan kosong. Kemudian kita juga berbicara tentang himpunan bagian, ya, himpunan bagian. Contohnya apa? Bilangan genap itu merupakan himpunan bagian dari bilangan asli. Kemudian kita berbicara tentang operasi pada himpunan, ya. Operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ada 3. Pertama gabungan, kita gabungkan semuanya. Kemudian ada irisan. Irisan berarti kita mencari yang kosong. Bukan, mencari yang sama, ya. Irisan itu mencari yang sama. Antara bilangan genap dan bilangan ganjil, adakah yang sama? Tidak ada. Berarti irisannya adalah himpunan kosong, ya kan? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, komplement. Komplement itu adalah yang berada di luar himpunan tersebut. Contoh, himpunan semestanya adalah N. Kemudian kita ambil himpunan yang ada di N, yaitu bilangan genap. Maka A komplement yang ada di luar A tetapi di dalam si N, siapa? Itu adalah himpunan bilangan dan ganjil, si B, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, saya pikir seperti itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Belajar yang tekun, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.